Shalom, salam sadis, salam weekend, salam masih sideways market ya, masih ketekan altcoin. Ya kita lihatlah sabar di weekend ini gimana. Dengan data-data semalam yang NFP gila ya. Ini yang buat apa ya, kita bahas nanti. Tadi dailynya nutup candle merah juga ya di bawah kemarin ya. Itu tadi dia nutup di 67,8 ya. Ya udah weekend lah, weekend dia market agak drop ya. Mana NFP-nya menguat ya. Dolar menguat balik. BTC yang agak nutup merah hari ini, tapi emas yang lawan arus. Emas ya tidak ikut dia anomali karena ya banyak hal ya. Jadi bank-bank sentral masih pada serok emas juga. Kau lihat dari data newsnya juga ya. By the way, di hari weekend ini saya buat video market cap di 2,53 triliun. Volume agak drop 4,7% di 92,30 billion ya. Dominance ya masih berkisar di situ 5,7, kemarin sempat 5,8, lebih kegencet altcoin. Ini sekarang 5,27. Ada 1-2 koin lah yang agak bisa hijau juga ya. Tapi ya overall masih kegencet all coin. Fear and Greed, posisi di grid 74%. Ini saya buat video BTC di 67.713 dolar, Ethereum di 3.327, BNB 581, Solana 175. Avalanche 46 dolar ya, naik sedikit 1,5%. Ya, Toncoin yang agak hijau, Toncoin ya. Pendle ini ya, karena dia ada news dia punya TVL naik juga ya. Pendle positif, agak hijau ya. ICASH karena halving dia ya. Ya overall market masih sideways di sini ya, masih sama di range-nya di situ ya, agak downtrend posisi ya. Ya kita lihatlah sabar gimana ini marketnya. Seperti biasalah hari Sabtu ya, sedikit kita bahas ekonomi politik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat data semalam ya, itu kelihatan sekali data manipulasi ya. Itu non-farm payroll padahal diperkirakan forecast dia drop, yang sebelumnya 270.000 ini drop diperkirakan 212 ya. Justru keluarnya 303.000. Ini yang wah semua orang surprise gitu ya. Padahal unemployment rate-nya, angka penganggurannya drop 3,9, dia drop 3,8 ya. Nah ini dia private non-farm payroll sama
non-farm payroll semuanya naik gitu, ya. Yang berarti penciptaan lapangan kerja terus naik gitu. Artinya ekonomi baik dengan NFP ini kan. Jadi udah kelihatan ini udah setelan. Sehari sebelum keluar ini NFP gitu ya, hari Kamis. Ini NFP kan Jumat ya. Kamisnya itu si Bideng udah ini duluan dia speak, ekonomi kita Amerika masih the best strongest economy in the world katanya. Lu lihat lah dia bullshit atau dia memang nggak tahu keadaan, cuma di gedung ya dia masih ini. Tapi ya yang jelasnya itu gimana ya, mereka mungkin satu hal, mungkin faktor usia seperti dia, maaf bukan kita ini usia, tapi model mereka yang udah usia begitu jadi presiden, gaptek ya, mungkin mereka juga udah pikun, dia nggak tahu apa yang terjadi sekarang itu dunia cepat dengan teknologi internet gitu ya, keadaan apapun yang terjadi ya kan. Jadi dia pikir dengan berbohong begitu masih bisa bohongin rakyatnya ya kan, padahal kenyataannya semua udah ini. Dengan keadaan yang terpapar, semua orang bisa upload ya kan, bertaburan YouTuber ya kan, tunjukkan keadaan di sana bagaimana. Jadi dia masih ini seolah-olah dia tinggal di Amerika tahun 1980, 1990 waktu itu ya semua. Jadi dia pikir dia masih the strongest one yang bisa dia tipu rakyatnya ngomong gitu. Padahal dengan fakta kenyataan orang udah tahu. Dia ngomong apa strongest ya. Tapi diam-diam Menteri Keuangannya dikirim lagi ke Cina lobby supaya mau beli bondnya lagi kan. Atau dengan alasan banyak lah ceritanya, oh kita kerjasama karena 2 hari sebelumnya kan data PMI jeblok sekali, anjlok kan. Kalau kamu ekonomi kamu kuat, ngapain kamu nggak mungkin data-data lainnya anjlok gitu ya, PMI-nya anjlok sekali. Justru si Janet Yellen ada hal pasti nggak mereka ngomong, cuma bilang tujuan ke Cina untuk sinkronisasi gimana kerjasama, terus juga manufakturnya. Padahal nawarin bondnya nggak laku gitu kan, butuh dana, butuh ini, ya kan. Kedua, saya yakin butuh dukungan dari Cina, ya. Secret kalau rahasianya mereka ini Partai Biru butuh dukungan Cina sebenarnya untuk menangkan mereka dengan kenaikan Trump yang pesat ya. Mereka butuh dukungan ya kan, baik dengan ekonomi dibantu, disorong ya kan, dana ya kan, maka beli bond gua dong gitu, pasti ngelobi beli bond gitu. Cuma kan nggak bakal ditampilkan ya kan, yang satu komandannya, wah kita ekonomi masih terkuat, padahal dia nggak tahu udah pada tutup dia punya usaha, perusahaan-perusahaan entrepreneur yang udah bangkrut lari ya kan, yang rakpol udah berapa banyak gitu. Jadi diam-diam dia sendiri kirim lagi dia punya menteri keuangan ke Cina lagi ya kan, untuk lobby berbagai hal gitu. Ya pertama ya pasti bond ya kan, tapi itu nggak bakal mereka umumkan. Alasan ke Cina ya sinkronisasi kerjasama di manufacturing ya kan, supaya Cina jangan terlalu push barangnya masuk ke kita lah, atau itu bullshit belaka. Padahal di belakangnya beli bond gua dong, terus minta bantuan kalau bisa dukung ya kan, supaya Partai Birunya masih bisa bertahan ya kan, karena Partai Merah si Trump terus melonjak suaranya gitu kan. Jadi itu sebenarnya. Nah, kondisi saat begini ini seperti saya bilang 2 hari lalu, sebenarnya ada hal-hal yang
mereka tutupi yang kita nggak tahu, tapi orang sekitarnya di ring satunya atau mereka tahu sesuatu hal. Makanya atau perbankan, bank-bank itu pada serok emas, makanya emas naik tinggi. Ya kan semalam nutup dia udah agak drop semalam ya, waktu market siang, market Asia minus, tiba ngeban lagi tinggi, plus nutupnya di 2329 tadi pagi, ya kan. Nah di situ kelihatan walaupun dia dolar menguat, orang nggak percaya mata uangnya gitu, ya, walaupun dengan data. Nah dengan keluar data NFP yang begini, kalau di market CME itu langsung ngedrop, 95% sekian Mei ini nggak akan cut rate gitu ya. Menurut mereka, kalau saya sih saya yakin akan di cut rate. Justru dari segi analisa saya, silakan saja dia mau manipulasi NFP-nya ya kan, create job, kita strong ekonomi, job bertumbuh ya kan, increasing job signifikan katanya ya kan. Tapi nggak bisa ditipu dari hal-hal lain seperti PMI-nya keluar, unemployment rate-nya, dan pegangan buat Fed itu salah satu indikatornya, unemployment rate itu salah satu indikator yang dia lihat gitu. Ya. Nah, kedua lagi mau saya sedikit bahas. Jadi mereka ini kalau ngomong itu kita nggak bisa percaya gitu, ya. Seperti terakhir waktu lebih kurang sebulan Fed waktu di interview itu kan dia ngomong dia nggak fokus ke CBDC, dia belum ini. Itu semua bullshit, dia nggak mau kalian tahu, nggak mau kebaca. Padahal dari tim Fed-nya sendiri itu menghadap Kongres ya, itu berbagai hal, mereka punya keynote ya kan, apa yang harus mereka lakukan, target mereka itu salah satu CBDC sudah on the way gitu ya. Nah itu ketahuannya si Tom Emmer yang pro crypto ya kan, dia yang post, dia yang ini, si Jerome Powell interview reject CBDC, tapi timnya itu datang, justru itu salah satu target keynote mereka juga gitu ya. Jadi nah di situ ketahuan sekali ya, kebohongan ditutupi karena banyak hal itu yang namanya manusia ya, kalau udah banyak hal kebohongan dilakukan, dia akan terus menutupi dengan kebohongan-kebohongan lain begitu. Nah itu yang terjadi, yang dilakukan Mbak Jerome Powell selama ini. Jadi bahasanya itu udah nggak bisa dipegang sama sekali. Hari ini dia ngomong A, besok B, bulan depan C, ya. Itu karena kenapa? Karena memang nggak ada cara lain selain menutupi kebohongan dengan kebohongan, muter sana. Kondisinya udah begitu ya. Jadi dengan pressure yang terjadi saat ini ya, sebenarnya dia udah nggak ada jalan, dia harus cut rate. Ini secara apa dia dipaksa juga, seharusnya dia udah harus ini, padahal dia takut inflasi naik lagi gitu kan, karena belum tertekan, belum seperti yang dia targetkan di 2% ya kan. Tapi dengan kondisi bond yield ya, terus dia defisit, dia bayar bunga ya, karena dengan interest rate ini yang dia kan bayar bunga, itu kasnya juga untuk bayar bunga udah kayak hampir kosong itu untuk nutup bunga gitu. Jadi banyak hal yang dia lakukan itu udah sepertinya udah mentok gitu. Jadi si malakama untuk menunda supaya nggak terlalu, dia akan cut rate ya, untuk turunkan, walaupun nggak banyak, paling enggak dia start dari 0,25% dulu itu. Dengan kondisi tertekan begini, sebenarnya walaupun gimana data mau dimanipulasi, satu hal dimanipulasi, tapi yang ini nggak bisa. Jadi dia
selalu coba membalance, nggak bisa. Ya, saya yakin walaupun orang perkiraan lihat non-farm payroll semalam melonjak begitu, ya kan, data CME langsung wah naik, nggak mungkin bulan Mei cut rate. Justru saya dari analisa saya sendiri, dari tekanan-tekanan dari bank-bank yang udah mau collapse tuh ya, Anda lihat aja kenapa gold sampai terus naik, anomali naik terus. Nah, cara satu-satunya dia mau turun ke bawah lagi, ya dia harus cut rate juga gitu untuk nekan, untuk menstabilkan. Ya, jadi banyak hal, banyak segi yang dilihat, ya kan. Juga salah satu dia pegangannya unemployment rate-nya, unemployment-nya justru turun kan. Jadi dan core CPI, ya itu core dia lihat, ya kan. Jadi ya saya yakin dia nggak ada cara lain lah di bulan Mei ini. Saya yakin dia ada, mungkin nggak ada cara lain, dia akan lakukan walaupun start dengan 0,25% itu. Saya rasa potongan pertama yang nggak berani besar, mereka paling nggak start dengan 0,25% itu untuk menunjukkan bahwasannya nanti akanlah dibuat narasi-narasi, ya kan, ekonomi menguat, kita akan soft landing, itu pasti akan dimainkan narasi-narasi begitu, ya, untuk menstabilkan electionnya ini, ya. Yang mereka target itu, apapun yang mereka mainkan ini, dia dalam diperintahkan, ya kan, sama Partai Biru. Jadi ya harus dipoles-poles lah gitu. Tujuannya ya memang pemilu itu. Walaupun akhirnya akan korbankan ekonomi negaranya sendiri gitu. Itu yang akan terjadi, ya. Jadi begitu aja hari ini, di hari Sabtu ini, ya. Kita bahas kondisinya saat ini. Kalau untuk perang ada efek ke kripto nggak terlalu, isu-isu perang sementara ini nggak terlalu ngaruh ke kripto, justru ke gold, ya. Justru emas yang lebih ini, begitu isu-isu ya panas, Prancis masih mau ini, ya kan, mau perang, niatnya mau, jadi justru yang berefeknya lebih ke gold, bukan ke kripto, ke BTC, ya. BTC justru kelihatan bangun narasinya searah dengan Wall Street gitu, ya. Jadi itu sih yang kita lihat untuk sementara ini. Ya relax lah, market kalau masih belum mau, ya kita santai, lihat ini, tunggu karena kalau BTC dominance menguat begini terus, ya sulit sih untuk altcoin, masih sulit bernafas, ya. Tapi ya kita lihat lah, sabar-sabar, nanti pasti ada timingnya. Bandar begitu, setelannya selalu ada nanti, ya. Jadi relax di hari weekend ini. Kalau saya hari ini nggak ada scalping sih. Kalau kalian yang mau scalping, ya tipis sih, kondisi begini sulit juga untuk scalping. Ini kondisi begitu itu banyak jadi santapan bandar gitu, berat di mana. Tapi posisi ini kalau trade masih banyak yang berat di short, banyak yang nge-short sih, ya. BTC, untuk BTC banyak yang nge-short gitu. Kalau dilihat dari ininya masih berat di short, jadi ya hati-hati aja, nanti tiba-tiba ya bisa aja V-shape lagi, ditendang ke atas, nanti balik ke bawah lagi gitu, ya, untuk likuidasi. Nah, kondisi begini kurang ini, mending tunggu momen gitu, ya, tunggu momen. Andai kata ada dia tiba-tiba tiang panjang hijau, nah di situ kalau Anda lihat ada yang udah habis gas, mau Anda short, ya boleh gitu, ya kan. Atau tiba-tiba ada yang agak ke bawah, nah di situ Anda ambil long gitu.
lihat momen lah ya, tunggu momen aja. Jadi begitu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Have a nice weekend buat semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.